Selamat pagi jemaat GBT Darah Yesus Sukabumi, selamat datang kembali di gereja ini. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Yang bersukacita pada pagi hari ini boleh lambai tangannya. Dan kita mau berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali ke rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu yang telah Engkau sediakan buat kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang selalu ada untuk kami. Apapun beban permasalahan kami pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan, selalu ada kekuatan daripada Tuhan yang boleh menguatkan setiap kami. Kami mau Tuhan pada pagi hari ini, kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk memuji menyembah nama Tuhan. Karena kami percaya ada kuasa di atas pujian dan penyembahan. Kami percaya Tuhan, kami akan mengalami kelegaan, kami akan mengalami kemenangan, kami akan merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari setiap jemaat yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari jemaat Tuhan dengan iman-Mu katakan sama-sama. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu
ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari jemaat Tuhan sambil bangkit berdiri, kita angkat tangan, kita nyatakan, sayapku ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Amin. Di tengah badai, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, kami tak mau menyerah, Tuhan. Karena kami percaya kami punya Engkau yang besar, yang memberikan kami kekuatan dan perlindungan bagi kami. Pertolonganku di Tuhan maha tinggi. Ini tangan kami, Tuhan. Kami menyerahkan segala perkara kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi katakan, dengan sayapmu, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari jemaat Tuhan, naikkan doa-doamu di hadapan Tuhan. Naikkan nyanyian barumu untuk Tuhan. Sebab kami percaya, sebab kami percaya ada kekuatan baru. Kami mau puji-Mu, kami mau sembah-Mu. Haleluya.
bersyukur Tuhan. Kami punya Allah seperti-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Oh, Kami mau mengandalkan Kau Tuhan, sebab Kau satu-satunya Allah dalam hidup kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita. Mari sama-sama kita menyatakan, sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau, mari jemaat Tuhan yang percaya kalau Yesus sanggup memulihkan hidupmu, mari angkat tanganmu lebih tinggi. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Mari jemaat Tuhan saja katakan lebih sungguh. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku. Amin. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Mari dengan imanmu nyatakan, Kau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Hanya Kau yang sanggup, Engkau Yesus yang sanggup memberikanku Mari dengan imanmu sekali lagi katakan, hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat kita. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan
Tuhan, siap untuk memuji meninggikan nama Tuhan, amin. Sebab Allah sumber kekuatan kita. Di sini siapa yang percaya bahwa Allah sumber kekuatan kita, boleh lambaikan tangannya. Sebab bukan karena kuat gagah kita boleh ada sampai hari ini. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Anugerahnya yang besar dalam hidup kita yang memberikan kita kekuatan baru, amin. Mari jemaat Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan sama-sama katakan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Siapa di sini yang percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita? Katakan Yesus. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Tangan di atas kepala, keman. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Lebih dahsyat lagi. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Semuanya katakan selamanya. Haleluya, sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Dia adalah sumber kekuatan kita. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Mau lebih dahsyat lagi memuji Tuhan, amin. Sebab Yesus adalah kekuatan dalam hidup kita.
Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab kau besertaku, kau sertaku. Dengan iman imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku, angkat tanganku tinggi, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Sorakan, angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sorakan, lebih dahsyat. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumberku, sekalipun lembah kelam ku lewati, lembah yang kelam kan ku lewati, namun kau beserta kami Tuhan. Dengan iman kami Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku, everybody sing. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sorakan, jemaat GBT, mana suaranya? Come on everybody. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Sorakan yang terbaik buat Tuhan kita. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Ada satu pribadi Bapak Ibu jemaat saudara yang sekalipun tak pernah meninggalkan kita. Apapun musim kehidupan kita hari-hari ini, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia bersama kita. Karena God dwelling us, dia setia dengan kita. Mari nikmati kesetiaan Tuhan. Kau
setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita mau angkat tangan kita sama-sama. Samamu Bapa. Ku lewati semua, yes Tuhan, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Nyatakan lagi dengan iman. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Kau ada di setiap musim kehidupan kami, Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, kami lewati semua Tuhan, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak,
kami percaya kalau kami ada sekarang karena anugerah-Mu. Dan kami percaya bahwa tanpa anugerah-Mu kami tidak mampu menjalani hidup ini. Itu sebabnya pagi hari ini kami ada di sini. Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami. Berbicaralah kepada kami setiap pribadi dan tidak ada satu orang pun dilewati. Tapi semua dihampiri, semua dilawat, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah hari ini diberi kekuatan baru, yang banyak persoalan diberi jalan keluar, bahkan kalau ada yang putus asa diberi pengharapan yang baru. Karena kami punya Tuhan yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang tidak ada duanya. Biarlah firman-Mu mengalir dari hati-Mu sendiri, masuk ke setiap hati kami semua. Kami percaya kalau hati kami dipenuhi dengan firman, itu yang membuat kami mampu tegak berdiri dalam hidup ini. Dan kami percaya kalau kami dituntun oleh firman, tidak ada satu hambatan yang mampu menghentikan kami. Kami akan terus berjalan maju sampai setiap janji-Mu digenapi, rancangan-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari katakan amin. Tepuk tangan yang meriah, silahkan duduk. Salam. Mari katakan haleluya. Lebih semangat katakan haleluya. Boleh sambil tepuk tangan, mari katakan haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Bapak Ibu Gembala bersama keluarga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini untuk melayani firman. Saya bulan lalu chattingan sama saudara Sensen ya, sebenarnya jadwal saya itu bulan depan ya, dan hari ini saya harusnya ada di Sulawesi Selatan, tapi kemudian ada beberapa hal yang harus kemudian di cancel dan akhirnya saya minta dimajukan. Dan karena pas bulan depan itu juga ada fellowship hamba-hamba Tuhan sebekasi dan saya harus ada di tengah mereka, jadi kemudian pas dan setuju, dan saya percaya setiap apa yang diatur Tuhan itu pasti tepat. Boleh katakan amin? Ayo saya mengajak kita membaca Kejadian pasal 41 ayat 43, kita baca bersama-sama ayat ini ya. Ayat ini bagus sekali ya. Kejadian pasal 41 ayat 43. Yuk kita buka Alkitab kita di HP-nya masing-masing, di tab-nya masing-masing. Sekarang kayaknya sudah paperless ya, nggak ada Alkitab, kertas sudah nggak ada. Makanya, oh masih ada ya. Nanti lama-lama cashless ya, maksudnya dapat cash, less habis gitu. Oke, kita baca bersama-sama. Yang sudah siap diberkati boleh katakan amin. 2, 3. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Boleh katakan amin? Bapak Ibu, yang kita baca ini sebenarnya peristiwa yang mustahil. Kenapa? Karena kan Yusuf ini orang Israel, dia orang Ibrani, dia ini orang Yahudi. Tapi hari ini kita mendengar dia dilantik menjadi penguasa di Mesir. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Dan itu bisa terjadi buat kita semua. Boleh katakan amin? Itu yang dinamakan kasih karunia, itu yang dinamakan kekuatan Tuhan. Makanya jangan hidup dengan kekuatan sendiri, stres kita. Tapi kalau hidup dengan kekuatan Tuhan, apapun yang tidak mungkin bagi Tuhan itu mungkin. Boleh katakan amin? Yusuf ini mencapai titik klimaks di mana rencana Tuhan digenapi. Kalau Anda baca nanti tolong ya PR-nya baca Kejadian 37 sampai 50. Itu kisahnya Yusuf. Dan saya ada bagian-bagian yang menangis. Kenapa? Yusuf ini keren banget ya.
Ini pribadi yang betul-betul, nah ini tema khotbah saya, betul-betul pribadi yang unstoppable. Tidak bisa dihentikan, dia terus berjalan, seberat apapun hambatannya, enggak ada satu hambatan yang bisa menghentikan Yusuf. Kenapa? Karena dia dituntun oleh Tuhan, dan Tuhan yang menuntun Yusuf sekarang ada di sini. Siap untuk menuntun kita yang siap dituntun oleh Tuhan. Dan seringkali kita ini kan enggak mau dituntun Tuhan. Pakai pandangan kita sendiri, pakai cara kita sendiri. Makanya makin babak belur. Ya, bilang sebelahmu, nurut sama Tuhan. Ya. Amin. Ya. Nah itu saya lihat di beberapa orang wajahmu babak belur karena pakai pandanganmu sendiri ya. Bilang sebelahmu, jangan-jangan kamu, maksudnya pendeta itu. Tapi hari ini siapapun kita yang duduk di tempat ini, kalau enggak nurut sama Tuhan, babak belur Pak ya. Makanya harus nurut sama Tuhan. Nah Yusuf ini mencapai rancangan Tuhan betul-betul. Pokoknya gini, kita harus tahu hidup kita ini ada dalam rancangan Tuhan. Dan apa yang dirancang Tuhan itu enggak pernah gagal. Walaupun Anda melewati satu fase, satu musim di mana gelap banget, enggak kelihatan kiri kanan, enggak kelihatan depan, percayalah Tuhan tetap menuntun Anda. Boleh katakan amin? Kadang-kadang kita kan melewati situasi begini, ibadah enggak terasa apa-apa, baca firman enggak terasa, doa kering, enggak ada orang besukin gitu ya kan, kayak dicuekin sendirian. Tapi percaya, Anda enggak usah kecewa. Kenapa? Tuhan sedang uji supaya Anda betul-betul mencari Tuhan. Tidak mencari yang lain-lain. Boleh katakan amin? Makanya jadi orang Kristen itu enggak usah cengeng ya. Maksudnya gini, kalau enggak dibesuk tersinggung, itu ada juga itu ya kan. Gitu, bilang sebelahmu, orangnya enggak datang hari ini. Enggak usah, kenapa? Justru pada saat seperti itu Anda dibiarkan sendirian, enggak ada orang peduli karena Tuhan mau supaya Anda merasa bahwa Tuhan itu yang tetap peduli. Gitu. Jangan yes loh, ini sungguhan loh ya. Gitu. Nanti kalau yes tapi diuji Anda enggak seperti Anda yes, tapuk Tuhan baru tahu ya kan. Nah saya mau sampaikan, Anda pikir Yusuf gak melewati hambatan? Waduh keren banget ini orang, unstoppable, gak bisa dihentikan ini orang. Ya, Yusuf ini gini, ada 3 hambatan yang besar banget, tapi Yusuf bisa lewati. Berapa hambatan? 3. Yuk kita lihat, yang pertama, Kejadian 37 yang pertama, ayat yang ke-23. Sampai ayat 24, Kejadian 37 ayat 23 sampai 24. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf ini disuruh papanya ngirim, makanya nanti Anda baca ya supaya ceritanya lengkap. Disuruh papanya ngirim kakak-kakaknya makanan di padang penggembalaan. Dan lakukan. Yusuf ini ya orangnya nurut orang tua, hormat orang tua, rajin, tekun, rendah hati. Rajin. Saya tadi malam ngomong rajin sama pinter. Itu mahalan rajin. Pinter kalau males nggak akan mencapai apa-apa. Cuman teori akhirnya, ya kan? Kan banyak orang begitu, ngomongnya sak tabruk tapi nggak melakukan apa-apa, ya. Ada nggak kira-kira orang seperti itu? Bilang sebelahmu ada di sini kayaknya. Nah, mesti bertobat, jangan pinter ngomong aja, tapi pinter juga kerjakan gitu. Boleh katakan amin? Nggak pinter tapi masih rajin. Masih laku. Yang laris itu udah pinter, rajin, wah keren banget. Dan ini jarang. Itu. Yang banyak ini udah goblok, males, jelek lagi, bau lagi, waduh, hidup lagi ya kan, nggak mati-mati lagi, gitu ya kan. Itu gendruwo pun nggak mau lo bergaul sama dia ya kan gitu. Yusuf rajin, tekun, rendah hati. Nah begitu nyampe ke kakaknya, nggak disambut baik.
malah ditangkep, diseret, terus kemudian dilucuti jubahnya, lalu enggak hanya diturunin, dilempar ke dalam sumur kering. Jadi hambatan pertama itu adalah keluarga, di dalam keluarga sendiri. Bisa kakakmu, bisa iparmu, bisa siapapun. Sering terjadi begini, ya kan? Yusuf ini betul-betul disakiti oleh keluarganya. Kalau bapak ibu melayani di penjara-penjara, ya, anak-anak muda yang di penjara itu rata-rata sakit hati dari rumahnya. Dan saya mau kasih tahu begini, pria yang sakit hati dari rumah terus nikah, dia akan melukai istrinya. Sama-sama wanita juga yang dilukai di rumahnya, ya, punya persoalan di rumahnya dan nggak pernah selesai. Begitu nikah melukai pasti sama suaminya. Coba perhatikan, Anda yang saling melukai, terus nanti ya coba Anda ngobrol, terus tanya dulu masa lalumu dengan orang tuamu kayak apa, pasti terjadi luka. Ini salah satu yang saya lakukan kalau saya mau menikahkan orang, saya tanya hubunganmu sama orang tua gimana. Karena hidup ini kan cuma mengulangi aja, gitu ya. Tapi Yusuf ini keren Bapak Ibu ya. Dia walaupun dilukai oleh kakaknya, tapi dia memilih mengampuni. Kejadian 50 ayat 20, ayo kita buktikan. Kejadian 50 ayat 20. Ayat ini berkata begini, Kejadian 50 ayat 20 ya. Kejadian 50 ayat 20, ayat itu berkata begini, memang kamu, ini kata Yusuf ya, terhadap saudara-saudaranya. Ketika ketemu kembali di Mesir, pada waktu Yusuf sudah menjadi pejabat ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf itu malah ngomong sama saudara-saudara yang melukai, memang kamu dulu mereka-rekakan yang jahat buat saya, kamu pengen bunuh saya, aku diceburin di sumur, tapi Allah mereka-rekakan yang baik. Coba kalau Anda ini sekarang misalnya ini ada orang jahati Anda, sedang terjadi ini, apalagi itu saudaramu sendiri, ada kaitannya dengan kekeluargaan itu, nyakiti Anda, terus Anda punya mata melihatnya begini, kamu jahat tapi sebenarnya Tuhan lagi pakai kamu untuk melakukan kebaikan. Bisa nggak kira-kira Anda melakukan? Kalau lihat wajahmu sih aku belum percaya. Bayangkan Anda dijahati iparmu, dijahati adikmu sendiri, kakakmu sendiri, terus Anda ngomongnya begini, responnya, Tuhan lagi lakukan kebaikan. Tai kucing. Ya. Tapi harus begitu loh. Boleh katakan amin? Harus. Karena apa? Kalau Anda tidak mengampuni, Anda nanti melukai terus. Orang yang nggak sembuh dengan hatinya pasti melukai. Orang yang judes. Saya kapan itu melayani di satu daerah, terus suruh doakan orang sakit. Saya betul-betul tak telusuri orang ini sakit hati enggak? Karena dia sakit, karena orang kepahitan itu biasanya membawa penyakit juga. Kalau hatimu gembira itu obat, tapi kalau hati yang kepahitan itu mendatangkan penyakit. Ya, dan orang yang sakit hati, luka dan merasa enggak sakit hati, itu tandanya akan ke bawah. Tandanya ada 10. Ya. 1, mudah tersinggung. Mudah banget tersinggung. Kesenggol dikit tersinggung. Orang itu masih luka. Itu hanya kayak borok, enggak diobatin tapi ditutup pakai plester gitu. Set gitu, ya kan? Boroknya enggak kelihatan tapi kalau disenggol gitu, ya kan? Disenggol gitu. Kesenggol dikit tersinggung gitu, ya kan? Bilang ke sebelahmu, oh pantesan gitu, ya kan? Udah tersinggung, ya kan? Terus kemudian 2, reaktif. Bukan responding tapi reaktif. Responnya selalu jelek, kira-kira gitu. Negatif. Apa aja direspon negatif, pasti gitu. Ya. Terus 3, mudah marah.
Udah tersinggung, kan orang tersinggung belum tentu marah. Ada yang tersinggung terus ngendem gitu. Tampilnya di muka kayak orang kebelet gitu, ya kan. Terus yang ketiga tadi mudah marah. Terus mudah curiga. Mudah curiga itu gini, kalau saya ada persoalan dengan Koluki, dari jauh aku melihat Koluki ngobrol sama Sensen, saya bisa ngomong begini, pasti ngomongin saya. Nah itu, ya kan? Padahal enggak. Dan saya mau kasih tahu orang begini kalau jadi suami, aduh istrinya itu babak belur. Kalau jadi istri juga begitu, suaminya itu beratnya luar biasa. Pikul salib siang dan malam, menyangkal diri sampai mati. Gitu. Ya. Terus 5, mudah panik. Jadi kalau ada berita apa gitu nggak bisa tenang. Bolak-balik ke belakang, bolak-balik ke belakang. Bukan hanya kencing, mencret kadang-kadang. Gitu. Ya. Mudah panik. Terus kemudian mudah mimpi buruk. Kenapa? Karena jiwanya kan terganggu. Dikit-dikit mimpi buruk, dikit-dikit mimpi buruk. Karena apa? Hatimu luka. Jadi terintimidasi, dan hati yang luka, kalau Anda nanti baca Alkitab, itu celahnya iblis masuk. Ya, dan bayangkan kalau iblis masuk di hidupmu, dalam keluargamu terus ambil kendali. Kalau rukun mustahil. Jadi saya pastikan kalau rumah tanggamu ribut terus, jangan-jangan Anda belum selesai dengan lukamu. Gitu. Yang keberapa tadi itu? Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh begini, kalau diajak ngomong tuh nggak bisa natap lawan bicaranya, selalu kemana-mana. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, takut gelap. Takut gelap. Terus yang ke-9, mudah gelisah. Mudah gelisah, mudah cemas gitu. Ya. Yang ke-10, kalau doa dia tidak bisa konsentrasi. Jadi kerugiannya banyak, makanya Anda harus mengampuni aja. Boleh katakan amin? Nah, yang saya mau bagi sekarang begini. Kenapa Yusuf itu kok murah hati banget? Mudah ngampuni. Ini persoalannya ya. Kejadian 37, ini yang menyebabkan Yusuf itu mudah mengampuni ya. Kejadian 37 ayat 3, ayat itu berkata begini, Kejadian 37 ayat 3, saya betul-betul nyelidiki Yusuf ini, makanya ayatnya kan pindah-pindah ini pasalnya ya kan, karena saya temukan kuncinya gitu. 37 ayat 3, Israel itu bapaknya Yusuf, Yakub ya, lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi Yusuf ini dikasih oleh bapaknya itu lebih dari saudaranya yang lain. Kata lebih itu artinya gini, bukan sekedar pilih kasih, bukan. Tapi Yusuf ini dapat kasih yang penuh. Kakak-kakaknya enggak penuh. Jadi orang yang dapat kasih yang penuh, hatinya penuh kasih, mudah mengampuni. Karena orang yang merasa dikasihi, dia juga bisa mengasihi. Orang yang enggak bisa mengasihi itu karena belum merasa dikasihi. Gitu. Jadi apa yang ada dalam kita, itu yang akan membuat kita keluar gitu loh. Gitu. Intinya gini. Ini bolak-balik, Bapak Gembala sama Koluki. Yusuf ini punya figur bapak yang penuh kasih. Jadi hal yang paling merusak itu kalau terjadi krisis fatherless. Yusuf gak fatherless, dia betul-betul mendapat pembapaan. Saya tadi merenung di situ, kenapa ya ngurus pria itu kok susah. Dan kalau ditanya gitu, Pak apa kabar? Puji Tuhan baik-baik. Keluarga gimana Pak? Tuhan tolong baik-baik. Itu kebenarannya kalau diselidiki hanya 25%. Karena begitu ditanya istrinya, Bu apa kabar? Gimana keluarga? Aduh mati aku Pak. Kenapa? Itu 75% kebenarannya. Kenapa? Karena pria itu di mana-mana, hampir semua pria, berarti enggak semua ya. Hampir semua pria itu gini,
merasa nggak ada problem gitu. Karena apa? Dia biang problemnya. Nah problemnya itu ya dari bapaknya itu. Nah bapaknya ini problemnya dari bapaknya juga. Bapaknya dari bapaknya. Dan setan buat turun-temurun karena setan tahu bagaimana cara ngerusak gereja. Rusak aja setiap keluarga, rusak gereja itu. Terus bagaimana caranya ngerusak keluarga? Setan juga tahu, rusak sumbernya. Karena pria kan sumber, kemarin saya sudah ngomong. Kalau sumbernya rusak, semua pasti rusak. Bapak Gembala sama Kologi, jadi pria itu butuhnya sebenarnya dimuridkan. Ibadah ini bukan pemuritan, bukan. Ini ibadah. Pemuritan itu, aku duduk bareng, ngobrol, itu pemuritan malah. Karena pemuritan itu memindahkan karakter Kristus yang ada padaku kepada yang saya muridkan. Nah, gitu. Nah Yusuf dapat itu. Karena kasih Bapa yang ada pada Yakub dipindah di dalam Yusuf. Makanya Yusuf itu keren banget. Ya. Kita lagi pikirin nih kapan kita buat pria di sini. Ini pria-pria ini kalau boleh, gereja ini bisa jungkir balik bener. Itu. Pria, nah Anda kalau ke Israel, saya nanti bulan September ke Israel. Isinya mau bicarakan keluarga jadi Israel. Nanti ada peneguhan lagi pernikahan, bukan peneguhan ya, maksudnya recommitment di gereja Kana. Ya, saya kemarin ngomong sama Sensen. Kamu rekrut ya beberapa orang kita pergi dari sini ikut saya. Ya, 8 sampai 19 September. Sekalian ini promosi Bapak Gembala, mohon izin ya. Karena bawa orang ke sana itu penting banget. Anda kalau lihat pria Israel, kalau gandeng anaknya, yang ngurus anak itu bukan wanita, pria. Istri nolong. Lah banyak pria cuman pinter bikin anak, ngurus nggak mau. Sontoloyo ini pria ya kan? Ngerti sontoloyo? Kayak pria sebelahmu itu ya. Aduh saya ini kalau ngelihat pria terus terang gregetan Pak. Karena saya pemurid pria, saya sudah 20 tahun lebih memuridkan pria. Dan di setiap kota saya pasti punya murid. Saya berharap murid saya ini memuridkan juga. Pria itu kalau dipulihkan, semua pulih karena dia sumber. Keluarganya pulih, ekonominya pulih, gereja juga ikut pulih. Yusuf dapat figur bapak yang luar biasa, penuh kasih. Jadi tantangan pertama keluarga. Yang kedua sekarang, hambatan kedua. Kejadian 39 ayatnya yang Kejadian pasal 39 ayat 20 dan 21. Ayat itu berkata begini. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Jadi Yusuf ini ditahannya itu campur politikus ya. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ya. Jadi tadi itu dia dilempar di sumur, kemudian mau dibunuh. Tapi Ruben kakak pertamanya ngomong begini, jangan dibunuh, angkat aja kita jual. Diangkat, terus dijual. Sampai jatuh ke tangan Potifar, kerja di rumah Potifar. Ingat ya, Yusuf ini rajin, tekun, tanggung jawab orangnya. Jadi seisi rumah itu semua dipercayakan Yusuf, dikelola oleh Yusuf. Jadi Yusuf itu kayak apa ya, manajernya rumah itu. Gitu. Semua dikelola Yusuf. Sudah rajin, tanggung jawab, tekun, terus ganteng Yusuf ini. Nah, ibu bosnya jatuh cinta, istri Potifar, ya kan? Terus saya pernah tanya kepada pengerja saya, namanya Chris, masih muda. Chris, kamu percaya kalau istri Potifar itu cantik? Percaya om, kan dia ini istri pejabat, pasti ngerawat diri. Oh iya juga ya, keren. Saya juga dapat inspirasi dari anak mentor saya ini kan. Bener ya, ini istri pejabat pasti bolak-balik ke salon ini ya kan. Masih cantik ini ya kan. Terus kamu percaya juga enggak ketika
mungkin pas godain Yusuf itu istri Potifar pakai pakaian yang tipis tembus pandang. Mungkin nggak pakai daleman loh, saya bilang gitu. Loh, Anda pikirannya nggak usah kemana-mana dulu. Apalagi pria ini langsung ngeres biasanya ya kan. Iya juga mungkin ya Om ya, iya bisa juga. Lenggak-lenggok di depan Yusuf. Terus saya tanya, Kris, seandainya kamu yang jadi Yusuf, gimana? Gak bisa jawab dia, aku langsung kabur ya. Oh takutnya kalau dia nanya, kalau Om yang jadi Yusuf, wah pusing aku jawabnya ya kan. Saya mau ngomong begini ya. Pria yang dibapai dengan benar, itu gak mudah jatuh dalam dosa moral. Ini salah satunya ya. Kalau Anda ke penjara-penjara ya kan, anak-anak muda yang di penjara ngedrak, terus perkosa orang, free sex yang begitu-gitu. Itu semua terjadi karena krisis fatherless. 90%, termasuk anak yang aborsi gitu. Itu semua karena apa? Kehadiran seorang bapak itu akan memberi identitas. Dan anak pria yang krisis kehadiran bapaknya, ini tolong diperhatikan baik-baik ya. Anak pria yang krisis kehadiran bapaknya itu cenderung menjadi pria yang liar, mudah jatuh dalam dosa, terus rentan dengan penyakit. Karena apa? Pria itu sumber kesembuhan. Ya. Terus kemudian yang keempat ini penting, fighting spiritnya lemah, mudah putus asa. Nah, sudahlah gitu, mudah menyerah. Jadi kekuatan spirit itu daya jangkau, itu datangnya dari pembapaan tadi itu. Makanya kalau Anda single parent, Anda harus punya spirit bapak juga, punya pembapaan juga. Gitu. Anak pria yang krisis hadirnya mama itu keras. Kenapa? Karena nggak punya perasaan. Karena sentuhan itu datangnya dari mama, kelembutan. Nah, lembut itu bukan lemah, tapi lentur, nggak bisa patah. Gitu. Bayangkan kalau anak dapat dua-duanya, itu dapat kelenturan tadi itu, keuletan, ketangguhan, terus dapat visi yang jelas. Jadi anak itu akan begini, visinya jelas dan jalaninya itu kuat banget. Gak mudah putus asa. Kalau dua-dua orang tua hadir betul-betul. Yusuf ini istri Potifar jatuh cinta. Tapi dia jawabnya begini, memang semua urusan rumah ini sama bos diserahkan ke saya. Dipercayakan ke saya, tapi satu yang tidak diserahkan kepada saya, yaitu nyonya. Keren. Jadi hambatan kedua itu adalah marketplace, tempat kerjamu. Hati-hati, termasuk tempat pelayanan kalau hamba Tuhan. Ada gereja yang pendetanya naik turun surga. Sekarang sudah naik lagi, udah gak turun lagi kayaknya. Leader musiknya datang ke rumah saya, konseling sama istri saya. Kenapa? Suaminya selingkuh sama satu tim. Bisa. Jadi tantangan kedua, hambatan kedua itu gereja, tempat kerja. Di lingkungan ada punya kegiatan. Bisa rasa enak, bisa enggak enak. Yusuf ini difitnah. Bisa juga ada difitnah, ya kan? Tapi enggak usah pakai caramu, pakai caranya Yusuf. Yusuf ini difitnah enggak bela diri loh dia. Diem aja. Dan kebenaran selalu muncul tepat pada waktunya. Boleh katakan amin? Ada yang di tempat kerja difitnah, digosipin gitu. Enggak usah khawatir. Pembelamu adalah Tuhan. Boleh katakan amin? Jadi hambatan kedua itu adalah tempat kerja kita, marketplace kita, kegiatan kita, termasuk pelayanan kita, termasuk komunitas kita, bisa. Yusuf ngalamin itu. Tapi percayalah Tuhan yang menuntun Anda. Boleh katakan amin. Modal kasih bapaknya yang melekat dalam dirinya, Yusuf kuat melewati itu. Makanya bapak-bapak, kasihi anak-anakmu dengan kasih yang betul-betul dari Bapa. Ya. Nanti kita bikin acara pria ya Pak ya. Kita bahas ini supaya apa? Pria itu butuh dimuridkan, bukan hanya butuh kegiatan-kegiatan. Karena ibadah ini, saya mau kasih tahu, orang susah berubah itu karena gini. Orang bisa berubah, ini Jos Barna yang ngomong ya. Orang bisa berubah kalau 50% ada niat dari diri sendiri.
Jadi kalau Anda nggak punya niat, siapapun yang khotbah, seenak apapun khotbah itu, nggak akan merubah Anda. Yang bisa merubah Anda ya Anda sendiri. Tuhan pun nggak mau merubah Anda. Kalau Anda nggak mau berubah, berapa persen tadi lihatnya? 50. Terus 40% kata Josh Barna itu karena krisis, karena tekanan. Karena keadaan baik itu tidak akan merubah. Waktu Air Asia jatuh, saya 4 kali ke Pangkalan Bun Bapak Ibu ya. Dan setiap ke Pangkalan Bun itu selalu cuaca buruk. Terakhir ke Pangkalan Bun itu justru menjelang Imlek. Jadi bukan buruk cuaca, ekstrim. Orang sepesawat terdiam ketakutan. Saya nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya, darah Mbak Allah campur gemeter karena campur takut ya. Jadi cuaca buruk itu membuat pendeta nyanyi. Nah saya biasanya take off tidur, tapi kali ini nggak bisa tidur beneran. Orang sebelah saya di samping jendela, saya lihat berdoanya betul-betul sungguh-sungguh. Sampai itu. Cuaca buruk itu membuat orang doanya sungguh-sungguh. Kalau baik-baik, boro-boro doa. Kan banyak orang begitu. Di telepon nggak diangkat, di WA nggak dibalesin. Ya kan? Tapi kalau dikunjungin, iya, tapi nggak pernah datang. Masuk ICU baru cari pendeta. Berapa persen tadi? 40% kekuatannya krisis. Tanya sebelahmu, mau tunggu yang 40%? Silahkan. Datang nanti kalau Anda dablek ya kan. Terus yang ketiga 8% karena bimbingan orang lain. Jadi kekuatannya Bapak Gembala, Ibu Gembala, Ketua Komsel, siapapun dia, kekuatannya membimbing Anda. Itu hanya 8% pengaruhnya. Bolak-balik yang menentukan Anda berubah atau enggak adalah diri kita sendiri, 50%. Boleh katakan amin? Yang keempat, tinggal berapa persen? Ingat seumur hidup ya, 2% karena khotbah. Jadi khotbah ini kekuatannya 2%. Kenapa? Kalau enggak percaya yuk kita buktikan. Saya khotbah kan simpel banget, mudah ditangkap, ngerti. Tapi begitu keluar dari pintu itu tinggal 35%. Ya, apalagi nggak nyatet ya kan. Turun tangga, ya. Terus serempetan sama orang kurang lagi 5%. Di parkiran rebutan keluar kurang lagi 5%. Di jalan berantem sama istri, udah ya kan. Sampai di rumah digigit anjing, habis. Makanya saya itu kalau khotbah itu pengen deket sama jemaat supaya kekuatannya lebih besar gitu. Tapi sama aja, percayalah sama aja. Jadi yang menentukan Anda berubah adalah kalau Anda sehari ini dapat pesan, Anda taati, Anda lakukan. Boleh katakan amin? 50% kekuatannya. Hambatan ketiga, yang terakhir, mari kita lihat. Pasal 40, Kejadian pasal 40, ayatnya yang ke-14 dan 23. Pasal 40 ayat 14 dan 23 ayat itu berkata begini. Tetapi ingatlah kepadaku apabila kepadamu telah baik nanti, keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan di jadi Yusuf ini mungkin yang ketika di penjara itu, Yusuf mungkin sudah suntuk, sudah stres. Terus punya kesempatan nolongin juru minuman, ya kan? Sampai bisa keluar penjara. Terus dia ngomong, nanti kalau kamu keluar, jangan lupa aku ya. Tolongin aku supaya aku juga keluar. Kata Firman, malah dilupakan. Makanya kalau berbuat baik, enggak usah nuntut imbalan. Apa yang Anda lakukan di gereja ini jangan dihitung jasa, tapi korban. Apa yang dilakukan buat orang, enggak usah nuntut balas. Lakukan dengan rela dan lupakan. Boleh katakan amin? Saya tanggal 23, 24, 25 Desember itu melayani Natal di 3 gereja di daerah Cirebon ya.
GBI, GSPDI, terus GBDI. Malam 25 karena saya sendirian, istriku ini kan gembala juga. Jadi dia harus di jemaatnya di Jawa Timur. Jadi saya malam itu merenung sendirian. Kok ini orang-orang yang saya tolongin rumah tangganya hancur jadi bule. Dulu keadaannya buruk banget, sekarang jadi baik. Banyak banget di Indonesia ini. Satu pun tidak ada yang ngucapin selamat Natal. Tuhan langsung tegur di hati saya, sombong kamu ini. Kamu yang harus ngucapin. Langsung ambil HP aku. Merry Christmas, Merry Christmas. Jadi gini loh, rupanya Tuhan juga enggak mau Yusuf berharap sama manusia. Tuhan mau Yusuf tidak kehilangan pengharapan yang asli, yaitu kepada Tuhan. Hambatan ketiga begini Bapak Ibu, bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Tapi Yusuf bisa melewatinya. Boleh katakan amin? Jadi tantangan itu bisa terjadi di mana-mana, di jalan, di tempat kerja, di mertua, di mana saja. Dan kapan saja bisa mengejutkan juga. Karena apa? Ya tiba-tiba terjadi aja begitu, tapi Yusuf bisa melewatinya. Nah sekarang kuncinya Yusuf, gongnya ini ya. Yuk Kejadian 39 ayat 2, ini kuncinya Yusuf ya. Ya ini Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang apa? Selalu, kata selalu itu enggak pakai enggak, selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Jadi kunci besarnya, golden age-nya, kunci besarnya Yusuf, hidup dalam penyertaan Tuhan. Boleh katakan amin? Dan selalu, Tuhan buat Yusuf itu selalu berhasil melewati persoalan, berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam segala hal. Yusuf selalu berhasil. Kenapa? Karena hidup dalam penyertaan Tuhan. Boleh katakan amin. Jadi sebesar apapun hambatanmu, hari ini kita kembali. Kalau Anda disertai Tuhan, Anda pasti akan melewati. Dan Anda akan menang, Anda akan beroleh sampai kepada yang dirancang Tuhan itu. Boleh katakan amin? Tundukkan kepala, yuk musik kita nyanyi satu pujian. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kita nyanyikan pujian ini. Tundukkan kepala, tutup mata. Buka hati, renungkan firman. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu, mari kita berdiri semua. Bersamamu Bapa, haleluya, ku lewati semua. Amin. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, amin.
Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Sekali lagi bersama-Mu Bapa. Amin. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Amin. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Siapa Bapak Ibu yang sekarang ini justru sedang melewati hambatan? Anda banyak masalah, banyak hambatan, banyak tekanan. Kalau itu Anda boleh angkat tangan, saya doakan dari sini. Yang sekarang melewati persoalan, hambatan. Tuhan terima kasih. Kami percaya Allah yang disembah Yusuf ada di sini sekarang. Dan siap untuk menolong kami semua. Kau lihat setiap tangan-tangan yang diangkat, apapun hambatan mereka, apapun persoalan yang mereka hadapi, apapun tekanan yang menimpa mereka dan seberat apapun, kami percaya Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Dan kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan akan menolong mereka tepat pada waktunya. Itu sebabnya Tuhan ulurkan tangan-Mu, pegang mereka, tuntun mereka berjalan supaya mereka mampu melewati tantangan yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Sampai mereka keluar sebagai pemenang. Dan Tuhan tolong segala pekerjaan setan yang seringkali ikut campur di dalamnya dan merusak. Kami patahkan itu dalam nama Yesus. Dan biarlah pekerjaan Roh Kudus dinyatakan sepenuh-penuhnya. Sampai mereka mendapat pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah yang Tuhan rancang dalam hidup kami. Dan kami bersyukur apapun yang terjadi. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami tidak merasakan apa-apa. Seringkali kami rasa kering. Seringkali kami doa seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Engkau selalu dekat dan menuntun kami untuk melakukan apapun yang kami harus lakukan supaya kami bisa keluar dari persoalan itu. Segala pujiannya bagi-Mu, dalam nama Yesus kami sudah diberkati. Haleluya. Mari katakan amin. Tepuk tangan, silakan duduk, saya kembalikan. Terima kasih kepada Pak Ishak Tulus untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kepada petugas kolektan, dipersilahkan. Kita mau sama-sama naikkan satu pujian. Menolong pembela
Jiwaku memuliakanmu dan hatiku bersuka karenamu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembahmu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini lagi dari awal. Betapa besar perbuatanmu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau tak ingat dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakanmu dan hatiku bersuka karenamu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakanmu dan hatiku bersuka karenamu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembahmu. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersuka, sebab Kau juru selamatku. Sama-sama kita katakan, jiwaku memuliakanmu dan hatiku bersuka karenamu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Amin. Jiwaku memuliakanmu dan hatiku bersuka karenamu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembahmu. Jiwaku memuliakan, jiwaku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka baru dengan kasih. Hidupku penuh dengan kasih. Jiwaku memuliakanmu dan hatiku bersuka karenamu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembahmu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembahmu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembahmu. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Bapak Ibu dipersilakan kembali duduk. Sebentar kita akan menyaksikan penampilan dari TKTF. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat adik-adik TKTF.
Lagi kasih semangat dong buat adik-adik TKTF. Aku tak takut sebab Yesus sertaku, karena Dia berjalan denganku. Aku berseru memanggil namanya, kuasanya besar kalahkan segalanya. Salam-salam haleluya puji Dia, nyanyi-nyanyi bagi Yesus lamanya. Salam-salam haleluya puji Dia, karena Yesus selalu menjaga. Aku tak takut sebab Yesus sertaku, karena Dia berjalan denganku. Aku berseru memanggil namanya, kuasanya besar kalahkan segalanya. Salam-salam haleluya puji Dia, nyanyi-nyanyi bagi Yesus namanya. Salam-salam haleluya puji Dia, karena Yesus selalu menjaga. Haleluya puji Dia, nyanyi-nyanyi bagi Yesus namanya. Salam-salam haleluya puji Dia, karena Yesus selalu menjaga. Salam-salam haleluya puji Dia, nyanyi-nyanyi bagi Yesus namanya. Salam-salam haleluya puji Dia, karena Yesus selalu menjaga. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan Yesus, sungguh ku bersyukur tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat telaga kasih karuniamu. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan Yesus, sungguh ku bersyukur tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat telaga kasih karuniamu. Kau angkat diriku dekat telaga kasih karuniamu. Saudara jangan bubar dulu, tunggu nanti Bapak Ibu Pendeta Ishak Tulus ke depan, baru Anda boleh keluar. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara daripada kami, dari awal, pertengahan sampai padanya. Berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan. Berkati taat yang sudah memberikan persembahan untuk berjalanmu, kiranya Tuhan Yesus sediakan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ishak Tulus yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan kembali akan mendengar di sesi kedua dan ketiga. Tuhan berkati dengan istri yang boleh hadir bersama-sama. Tuhan juga memberkati worship leader, singer, pemain musik, lighting, multimedia, bahkan kami semua hadir. Kuatkan kami, teguhkan kami.
supaya kami boleh tetap rajin dan setia, dan kami boleh mengalami pemulihan, penggebalaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tadakan tanganmu, terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, ya berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.